Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan semuanya, nama saya Afifah Nada. Saya dari kelas MA 21C08, mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas atau bercerita tentang salah satu UMKM yang saya kunjungi. Saya akan membicarakan berbagai aspek bisnis dari UMKM tersebut, mulai dari sisi MSDM-nya, lalu keuangan, dari sisi produksi, teknologi, sampai manajemen risikonya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menerangkan secara luas tentang aspek kelayakan bisnis dari UMKM tersebut. Baik, bisa dilihat di sini. Ini adalah UMKM yang saya datangi, dan ini adalah salah satu toko kecil yang menjual perabotan rumah tangga dan barang-barang unik yang biasanya banyak juga bisa kita temukan di toko offline maupun online. Jadi ini adalah salah satu UMKM di dekat rumah saya, di mana pemiliknya atau ownernya itu adalah tetangga saya sendiri. Jadi toko ini bernama Lapak Fuji. Ownernya sendiri itu bernama Bapak Fuji, dan jadi toko ini dikelola beliau bersama istrinya berdua. Jadi sebetulnya toko ini sudah berdiri cukup lama, sejak sebelum pandemi, dan memang sudah menjual perabotan rumah tangga, alat-alat masak, dan lain-lain. Alat-alatnya itu lumayan banyak, seperti sapu, lalu kemoceng, dan alat-alat makan juga ada. Jadi karena sudah lama ya berdiri toko tersebut memiliki pangsa yang besar karena barang yang dijual itu lumayan banyak. Jadi bisa dibilang toko ini sudah besar gitu ya dalam hal penjualan. Tapi memang penjualannya itu lebih ditonjolkan lewat online gitu. Dan saya menemukan fakta bahwa sebetulnya toko ini lumayan ramai pada saat pandemi, karena pada saat itu memang belanja online itu sedang marak-maraknya gitu ya, dan banyak digemari orang gitu, kayak karena kan orang nggak bisa keluar rumah pada saat itu dan mereka juga nggak bisa kemana-mana, jadi banyak yang lebih memilih belanja online gitu. Nah, toko Lapak Fuji ini termasuk yang untung karena pandemi, karena bisa menjual banyak, lumayan banyak barang, dan yang beli itu di mana-mana gitu, hampir di seluruh Indonesia gitu. Jadi beliau ini ada jual di Shopee, ada jual di Tokopedia, dan ada jual di Facebook. Jadi lumayan banyak pangsa ininya, pasarnya, yang beli di mana-mana soalnya gitu. Nah, jadi keuntungan yang diraup oleh toko ini itu lumayan besar, apalagi saat itu keuntungannya itu besar di penjualan masker dan face shield gitu ya. Kita tahu sendiri kalau pada saat pandemi itu
barang itu tuh benar-benar dicari, itu kayak itu tuh barang wajib yang ada, yang harus kita punya itu. Karena untuk beberapa orang ya masih ada yang harus keluar rumah gitu, nah butuh masker seperti itu, butuh face shield. Jadi pada saat itu penjualan masker dan face shield tuh berapa untung besar gitu. Itu yang paling lumayan daripada yang lain gitu. Nah, jadi memang bisa dibilang penjualan online lebih banyak daripada penjualan offline pada saat pandemi begitu. Tetapi sayangnya setelah pandemi telah selesai begitu ya, kayak pandemi udah mulai tidak ada gitu, kayak udah mulai membaik keadaan ya. Memang penjualan masker jadi berkurang karena udah ada himbauan untuk buka masker atau nggak pakai masker lagi kan ya dari presiden. Jadi banyak orang yang udah stop beli masker, stop pakai masker. Nah, di situ baru kelihatan kalau penjualannya mulai turun gitu. Jadi ya, tapi meskipun penjualan masker agak turun, penjualan yang lain cukup stabil pada saat itu dan tidak terlalu turun ya. Cuman mungkin di beberapa waktu karena orang-orang udah nggak terlalu perlu sekali beli perabotan lewat online, jadi mungkin dalam beberapa waktu tertentu berangsur-angsur turun juga penjualan perabotan rumah tangga dan lain-lain gitu. Karena sebetulnya mungkin kalau dipikir-pikir perabotan rumah tangga itu tidak harus selalu beli gitu ya. Bahkan kita bisa beli di offline store aja gitu karena dekat gitu. Jadi kita bisa lihat barangnya dan langsung beli gitu, langsung pakai. Sedangkan kalau beli online kan harus nunggu dulu gitu. Kadang kita perlu barang atau perabotan itu perlu cepet gitu, karena kan kayak misal kita patah ya kita harus segera beli. Kalau nunggu beli online itu kelamaan gitu. Dan karena pandemi udah selesai juga, jadi orang bisa keluar dan beli gitu, beli perabotan yang dimau. Nah, jadi mungkin agak berkurang gitu. Nah, sekarang kita mungkin bisa mulai membahas dari segi aspek MSDM-nya ya. MSDM di toko ini, di UMKM ini itu bagaimana. Nah, saya sempat tanya-tanya kepada beliau gitu ya. Beliau bilang untuk pengurusan sumber daya manusia ya, di toko ini atau di UMKM ini itu sebetulnya tidak memiliki karyawan sejak berdirinya usaha ini gitu. Kenapa tidak memiliki karyawan? Ya karena itu sebetulnya penjualan gitu ya itu tidak terlalu yang membludak sekali gitu ya sampai membutuhkan karyawan gitu. Jadi karena ini hanya dimanage oleh suami dan istri gitu ya, jadi mereka berdua saja gitu untuk kepengurusan usaha ini gitu. Jadi mereka tidak butuh karyawan karena masih bisa dihandle berdua gitu. Untuk mulai dari pemasaran, mulai dari pengiriman dan lain-lain
itu semua pengelolaannya dilakukan hanya berdua. Jadi dari awal memang nggak butuh karyawan, nggak butuh siapa-siapa gitu ya. Nah, jadi aspek MSDM ini tidak terlalu ditonjolkan di dalam usaha tersebut gitu. Nah, mungkin kita pindah ke aspek produksi ya. Tentang aspek produksi, untuk produksi gitu ya, produksi barang sebetulnya tidak ada ya di sini juga, di usaha ini, di UMKM ini. Kenapa nggak ada? Ya memang ini tidak menjual barang yang diproduksi dari awal gitu. Berbeda dengan mungkin misal kayak jualan roti atau jualan makanan gitu ya, itu kan ada sisi produksinya. Tapi karena ini bukan jualan barang mentah jadi barang jadi tidak ada aspek produksi. Mungkin lebih ditekankan kayak bagaimana bisa dapat barang ya. Nah, sisi supplier itu, jadi emang owner itu ada supplier sendiri, beliau ambil dari distributor gitu ya. Nanti beliau jual di tokonya. Itu apa ya? Jadi beliau itu hanya menjadi reseller atau penjualnya. Barang-barangnya itu dari distributor dan tidak ada barang yang diproduksi gitu ya. Karena ini kan yang dijual juga peralatan rumah tangga dan alat-alat makan, alat-alat elektronik yang kecil-kecil gitu ya, kayak kipas mini portable kayak gitu dan lain-lain. Itu semua barang dari distributor gitu. Jadi ada barang yang import, ada barang yang memang produk lokal gitu. Nah, untuk mutu barang sendiri gitu ya, itu beliau sudah bisa memastikan oke gitu, karena dari testimoni yang beliau dapat dari pelanggan gitu ya, itu semuanya kebanyakan aman gitu. Jarang ada yang komplain kalau barangnya jelek atau barangnya rusak gitu ya. Itu sangat jarang gitu. Jadi bisa dibilang beliau ini jualnya barang oke, barang berkualitas, barang yang terjamin gitu. Oke. Mungkin kita bisa pindah ke aspek keuangannya. Untuk aspek keuangan owner, pastinya owner punya catatan ya, alokas kayak pemasukan, pengeluaran gitu ya, itu dicatat setiap hari itu. Jadi mulai dari misal beliau hari ini ada yang beli lewat misalnya Shopee gitu ya, dicatat sama beliau berapa gitu. Nah, nanti kalau hari itu ada pengeluaran juga dicatat gitu. Layaknya kita usaha dan ada pencatatan di toko tersebut pun ada gitu. Dan itu dilakukan sama istrinya owner gitu. Biasanya dicatat, lalu
dihitung berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya. Nanti di akhir hari gitu ya, kalau sudah close ini toko, nah baru dihitung labanya gitu ya. Nah biasanya itu owner katanya beberapa penghasilannya itu ada yang buat modal lagi nanti, nah ada yang ditabung atau dipisah untuk keperluan owner gitu. Nah modalnya itu biasanya dikeluarkan kalau barang itu sudah harus restock lagi. Jadi biasanya owner itu restock bisa kadang sebulan atau bisa kadang seminggu, tergantung perputaran dari barang itu gitu. Apakah udah terjual cepat atau belum gitu ya. Karena jujur kata owner ini barang ada yang cepet habis, ada yang lama gitu ya, dan itu emang harus pintar-pintar ngeliat gitu ya, harus rajin cek juga itu stok barang. Nah jadi untuk pencatatan seperti itu. Dari aspek keuangan juga mungkin kalau owner kayak kekurangan modal ya, itu owner ya biasanya kurangin aja gitu, kayak kurangin barangnya. Kayak misal ada barang yang udah habis gitu ya, gak kebeli. Kalau emang kayak jarang dibeli orang, owner gak beli lagi gitu, jadi modalnya buat barang yang lain gitu, buat barang yang lebih banyak terjual. Nah jadi ya gak terpaku gitu harus barang itu ada terus ya. Kalau misalnya emang gak ada modal dan ada barang yang gak terlalu diminati, ya lebih baik gak usah beli gitu. Karena perabotan juga kadang mengikuti tren gitu ya, kadang bisa laku, kadang karena udah gak musim juga orang gak mau beli gitu ya, maunya model baru gitu. Dan mungkin kita bisa moving ke aspek teknologi, dalam misal dalam toko ini tuh udah lumayan bagus ya, udah lumayan canggih lah gitu ya. Aja sih aspek teknologinya gitu. Oke, yang pertama mungkin ada berupa penggunaan media sosial dan e-commerce ya, yang kita tahu emang itu sebetulnya untuk di tahun yang sekarang itu udah biasa banget gitu ya. Tapi untuk di tahun-tahun sebelum sekarang gitu ya, apalagi sebelum pandemi, itu tuh lumayan canggih gitu ya untuk penggunaan e-commerce dan media sosial itu. Jadi mungkin saat ini nggak terlalu kelihatan wah gitu ya, tapi pada saat sebelum pandemi kita tahu Shopee juga nggak terlalu banyak gitu ya orang tahu Shopee gitu, Tokopedia dan kayak Facebook Shop gitu ya, itu kan nggak terlalu wah banget zaman dulu. Nah untuk sekarang owner masih pakai itu ya,
karena emang masih affordable gitu ya, kayak masih diperlukan. Nah, owner itu masih menggunakan Shopee untuk penjualan, untuk katalog itu ada di Shopee gitu ya, ada juga di Tokopedia. Jadi di situ tempat owner jualan secara online dan dapat keuntungan yang lumayan besar gitu. Nah, di situ pada saat pandemi ya, itu emang cukup banyak gitu penjualannya, dan itu termasuk salah satu cara teknologi yang bagus yang bisa diterapkan gitu ya. Di zaman sekarang juga masih worth it banget untuk penjualan lewat e-commerce tersebut gitu ya. Apalagi kalau untuk media sosial gitu, untuk bikin konten promosi barang itu masih worth it banget, karena kita tahu juga sekarang banyak affiliate gitu ya. Nah, itu kan lewat media sosial, TikTok, Instagram, Facebook gitu. Nah, itu kita bisa pakai media-media tersebut untuk promosi produk yang kita jual gitu. Dan owner pun UMKM ini juga memakai cara tersebut sampai sekarang gitu. Dan memang itu sangat worth it gitu, lumayan untuk menaikkan traffic penjualan dan traffic views nonton gitu ya. Siapa tahu ada yang mau beli itu. Nah, untuk pembayaran juga UMKM-nya bisa QRIS katanya ya, bisa juga transfer, jadi udah canggih gitu ya. Di zaman sekarang emang QRIS paling dibutuhin, makanya kita perlu lah QRIS gitu. Nah, itu mungkin ya udah termasuk aspek teknologi di dalam UMKM ini ya. Kalau saya pikir namanya juga UMKM, jadi mungkin belum terlalu canggih untuk dalam hal teknologi, tapi siapa tahu nanti kedepannya bisa lebih sukses lagi dan penggunaan teknologi itu lebih canggih lagi gitu. Nah, mungkin kita langsung membahas dari aspek manajemen risikonya gitu ya. Untuk manajemen risikonya mungkin kita bahas dulu dari segi reputasi ya. Itu segi reputasi itu gimana gitu ya. Misal begini, misal timbul resiko seperti ada barang sampai ke customer itu barangnya rusak gitu ya, atau tidak sesuai ekspektasi. Nah, itu kan banyak terjadi ketika pengiriman online begitu ya. Kayak misal kita beli botol itu pecah gitu ya. Nah, itu emang kadang tidak bisa terkontrol sama kita ya hal tersebut gitu. Apalagi si owner juga kan sangat yakin kalau dia tuh ngirim barang oke gitu, tapi sampai ke customer kok bisa pecah. Kenapa? Ya itu dia, ternyata kebanyakan itu terjadi pada saat pengiriman nasi kurirnya itu tuh, atau ekspedisinya itu lalai begitu ya, atau tidak bisa kasih garansi gitu ya. Nah, hal itu emang kadang terjadi gitu, karena ya emang udah resiko, tapi gimana caranya si owner biar bisa ngirim barang tuh oke, karena kan emang gimana juga bakalan jadi review buruk buat tokonya gitu ya.
Nah si ownernya itu paling kayak kasih packing yang bagus gitu, kasih packing yang agak tebal biar si gelas itu tidak pecah lagi gitu ya. Nah itu adalah salah satu improvement sebetulnya, jadi itu bisa meminimalisir resiko yang akan terjadi itu. Nah, dan juga untuk yang sudah terjadi ya minta maaf saja ke pelanggan gitu, dan mungkin kayak minta konfirmasi juga ke ekspedisi pengirimannya gitu. Jadi biar semuanya bisa terkontrol dan bisa mencegah gitu ya, mencegah semuanya agar tidak terjadi lagi gitu. Nah, oke, mungkin langsung ke resiko pasar ya. Ini juga termasuk salah satu resikonya gitu ya, ada barang yang tidak laku lagi karena udah nggak zaman gitu, kayak misal apa ya, masker sebetulnya masih zaman gitu, cuman kayak face shield gitu ya, face shield mungkin ada beberapa atau ada beberapa stok gitu ya yang owner masih simpan gitu ya, karena emang waktu itu masih ready barangnya dan belum laku gitu ya. Dan karena pandemi udah selesai ya face shield udah nggak ada yang beli gitu, karena udah nggak ada yang butuh. Nah itu biasanya owner kayak nanti ketika si facial itu udah habis gitu ya, itu udah nggak dijual lagi dan digantikan dengan yang lain gitu, jadi perputaran modal juga. Nah, dan juga kayak barang-barang yang kayak lucu-lucu gitu kan biasanya musiman ya. Nah ya biasanya si owner juga ganti gitu ya kalau udah nggak musim lagi. Nah jadi emang harus dilakukan riset dan observasi kepada tren yang baru gitu ya, jadi biar tahu barang yang lagi ngetren apa, nanti jadinya bisa dijual dan bisa digantikan ke barang yang udah nggak ngetren lagi gitu. Nah lalu ada resiko operasional ya, kayak misal barang yang udah lama gitu yang nggak kejual-jual itu kan bisa berdebu atau bisa kayak selama proses penyimpanan itu bisa rusak gitu ya, entah jatuh, pecah atau gimana. Nah itu harus dilakukan, itu sebetulnya sudah dilakukan oleh owner pengecekan gitu ya. Jadi mereka kadang kalau mau restock itu dicek lagi barangnya, atau kadang secara berkala itu dicek barang-barangnya apakah masih pada oke gitu. Nah, apakah ada barang yang udah kayak gak nyala atau gak bisa, itu mungkin sama owner langsung diganti gitu. Jadi owner tetap memastikan barang itu oke gitu pada saat mau dijual, jadi oke barangnya, gak ada yang cacat gitu. Nah mungkin itu saja ya yang bisa saya bahas tentang UMKM tersebut ya. Bisa dibilang memang UMKM ini udah lumayan sukses karena udah menjadi pelopor toko andalan para tetangga saya ya untuk beli kebutuhan rumah tangga, termasuk saya sendiri. Kadang saya beli barang-barang rumah gitu ya di situ gitu. Nah jadi hal ini cukup membuktikan gitu kalau emang toko ini tuh emang bagus gitu. Gak hanya saat pandemi, sampai sekarang juga masih oke, masih berjalan gitu. Jadi dan kedepannya saya harap ya mudah-mudahan
tokonya makin sukses dan makin besar gitu ya, makin besar lagi gitu. Oke, baik, mungkin ini saja yang bisa saya ceritakan tentang watak Fuji gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang sulit dimengerti, ada kata-kata yang kurang bagus, itu saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat video yang saya sampaikan, dan terima kasih sekali lagi. Thanks for watching and see you.